Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistik ukuran pemusatan data. Di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pemusatan data yang berbentuk data tunggal, yaitu modus median. Kali ini kita akan membahas data yang berbentuk data kelompok, teman-teman ya. Nah, apa itu modus? Modus itu merupakan data yang paling sering muncul ya, atau frekuensinya paling banyak. Di sini ada contoh kasus pada tabel distribusi frekuensi berikut, tentukan modusnya. Ini klasternya ya, intervalnya, dan ini frekuensinya. Nah, langkah yang perlukan untuk menentukan modus data kelompok seperti ini. Nah, ini berbentuk data kelompok, kita awali dulu dengan formulanya ya, teman-teman ya. Nah, modus itu sama dengan tepi bawah kelas TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang interval kelasnya. Ya, modus TB itu tepi bawah kelas modus. Nanti kita ambil data dari data kelas modus ya teman-teman ya. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus ya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sesudah kelas modus maksudnya. P di sini merupakan panjang interval kelas. Nah, pertama kita tentukan dulu kelas modusnya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah tahu definisi modus itu adalah data yang paling banyak frekuensinya atau data yang paling sering muncul. Yakni di sini sudah terlihat secara visual, bisa kita lihat data tertinggi di sini adalah 14 ya. Frekuensinya paling banyak di sini 14. Berarti interval kelas 30 sampai 34 inilah yang menjadi kelas modusnya ya, teman-teman ya. Ini yang disebut kelas modus. Jadi data dari sini nanti yang kita ambil ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tentukan tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelas itu data 30 dikurang atau batas bawah ini dikurang 0,5. 0,5 itu kemarin gimana? 0,5 itu merupakan ketelitian data ya teman-teman ya. 30 kurang 0,5 jadi 29,5. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita tentukan D1-nya. D1-nya itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Ini 14 dikurang 8, yaitu 6 ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Sesudah kelas modus maksudnya. 14 dikurang 12 yakni 2. Nah, apalagi yang perlu yaitu P ya. P belum ketemu ya. P itu adalah panjang interval kelas. Jadi bisa kita ambil kalau dia sudah sebaran data seperti ini dalam bentuk tabel atau dalam bentuk interval kelas. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita bisa melihat panjang interval kelas itu dengan cara mengulangkan batas bawah dikurang batas atas dikurang batas bawah tambahkan 1, atau kita ambil dari mana aja kelasnya ya, kelas yang sama. Misalkan ini 24 dikurang 20, kita ambil kelas yang pertama ya, 4 ditambah 1 5. 5 lah panjang interval kelasnya. Selanjutnya gimana? Oh, udah lengkap nih. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini ya. Bahwa modus adalah 29,5 karena tepi bawahnya tadi, tepi bawah kelas modus tadi 29,5 ya. Ini 30 dikurang 0,5. Tambah D1-nya, yaitu tadi kita udah dapat 6, 14 kurang 8, 6. Dibagi D1 tambah D2, 6 ditambah 2, 14 dikurang 12. Kalikan 5. Nah, selanjutnya gimana? Nah, ini boleh nih kalikan 30 dibagi 8. Atau kalau misalkan ini angkanya merupakan faktor, bisa langsung dicoret di sini. Nah, tapi seperti ini juga bisa ya, kalikan baru bagikan ya, jadikan desimal. 30 per 8 atau 15 per 4 itu sama dengan 3,75 teman-teman ya. Kemudian tambahkan jadi 33,25. Inilah yang menjadi kelas
modusnya, atau inilah yang menjadi nilai modusnya ya, berada di kelas interval 30 sampai 34. Kita bisa ngeceknya nih, benar apa tidak perhitungan kita. Kita lihat nilainya di sini 33,25, berarti masih berada di rentang ini ya, 30 sampai 34, yaitu 33,25 ya, masih benar ya di rentang 30 sampai 34. Nah, itulah modus dari data kelompok data ini. Teman-teman ya. Oke, gampang kan? Kalau misalkan masih bingung, nah, kamu pause, review lagi ke belakang, pause lagi, preview lagi ya, supaya paham, jangan sampai gagal paham ya teman-teman ya. Kemudian, bagaimana menentukan median data kelompok? Kalau tadi yang kita bahas adalah modusnya, data terbanyak, sekarang kita tentukan median data kelompok. Median itu sebelumnya kita sudah sampaikan di video sebelumnya, yakni data tengah ya teman-teman ya. Data tengah atau datum yang berada pada tengah, pada titik tengah data, yang membagi dua data menjadi dua bagian yang sama gitu ya posisinya. Nah, karena ini data kelompok, tentu mediannya juga berbeda dengan cara kita mencari median data tunggal. Kita siapkan di sini rumus yang kita gunakan, median itu adalah tepi bawah ditambah N per 2. N itu adalah jumlah data ya teman-teman ya. Dikurang frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median ya. Dibagi frekuensi kelas median dikali P ya. Jadi median adalah tepi bawah kelas median, N-nya itu adalah jumlah datanya, frekuensi kumulatif kurang dari, ini sebelum kelas median maksudnya, sebelum kelas median, kemudian frekuensi kelas median ya. Kalau P itu merupakan panjang interval kelas ya. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita tentukan adalah menentukan kelas mediannya. Kelas mediannya berada di mana? Karena ini merupakan data genap. Kalau data genap kemarin, jadi datanya N-nya dibagi 2, kemudian data itulah ditambahkan data data berikutnya. Yaitu karena ini genap, kita bagi 2, N dibagi 2, 80 bagi 2 adalah 40. 40 ditambah data selanjutnya, yaitu 40 ke 41. Berada di datum ke 40 dan 41 inilah nanti yang menjadi kelas mediannya. Nah, itu pada cluster atau interval 50 sampai 54. Nah, kita lihat itu bagaimana prosesnya. Nah, setelah kita buat ini nilainya kita ulang tabelnya ya. Kita tambahkan di sini tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Yang mana data ini diperoleh dari data yang di bawah 34,5 ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Berapa data yang di bawah 34,5? Yaitu 8 ya. 8. Selanjutnya tambahkan 10, 18, tambahkan 13, 31, tambahkan 17, 48, tambahkan 14, 62, tambahkan 11, 73, tambahkan 7, 80. Nah, ini harus sama ya, teman-temannya untuk ngeceknya ya. N inilah menjadi jumlah datum ya, sebanyak 80. Nah, sudah ketemu nih frekuensi kumulatifnya. Nanti ulang lagi aja ya. Dari mana ini urutan ini, dari mana, nanti kamu ulang lagi ya. Nah, selanjutnya sebenarnya ini tidak perlu kalau kita udah paham di mana tadi letak data ke 40 ke 41. Jadi ini saya buatkan seperti ini teman-teman. Berarti di kelas inilah data pertama sampai ke 8. Di kelas inilah data ke 9 sampai ke 18. Di kelas inilah data ke 19 sampai ke 31. Nah, di kelas inilah data ke 32 sampai ke 48. Nah, sebenarnya udah stop sampai di sini karena kita yang butuhkan adalah datum ke 40 sampai 41. Berarti dia di sini nih. 32, 33, 34, 35 sampai 48. Berarti dia berada di sini.
inilah yang menjadi kelas median teman-teman ya. Karena tadi apa? Kita butuh kelas median itu berada pada datum ke-40 dan 41, yaitu setelah N ini dibagi 2 ditambahkan 1 gitu ya. Jadi 40 dan 41. Nah, inilah yang menjadi kelas mediannya gitu ya. Nah, ini kita tandain nih. Jadi supaya nanti kita tidak salah mengambil datanya. Kita kurung atau kita kasih warna. Ini kelas mediannya. Nah, selanjutnya gimana? Tentukan tepi bawah kelasnya, yaitu kita ambil dari sini 45 dikurang 0,5. 0,5 itu tadi apa? Ketelitian data. 44,5 nilainya ya. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, nih sebelum kelas median berapa? 31. Kelas mediannya 48, di sini sebelum kelas median yaitu 31. Lalu frekuensi median ya, yang ini frekuensi kelas median ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu yang dipakai dan frekuensi median. Dua ini yang dipakai ya teman-teman ya. Panjang interval kelas tadi kita udah singgung di soal yang pertama. Interval kelas itu bisa batas bawah kurang batas atas dikurang batas bawah ditambahkan 1. Ini kita ambil yang paling atas 34 kurang 30 ya, 4 tambah 1 itu 5. Kalau kita ambil dari kelas terakhir juga nggak apa-apa. 4 kurang 60, 4 tambah 1, 5. Harusnya nilainya itu sama semua ya teman-teman ya. Nah, kalau udah ketemu nih PB, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi mediannya, panjang kelasnya sudah ketemu, tinggal kita substitusikan ke rumusnya ya teman-teman ya. Bahwa median itu adalah tepi bawah kelas median yaitu 44,5. Nah, ditambah 80 N per 2. Tadi N-nya udah kita buatkan di sini 80 dibagi 2 itu 40 ya. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya, yang ini sumbernya ya, sebelum kelas median naik 1 ya. Dan ini frekuensi kelas median. Yang ini dia. Kali 5 itu panjang kelas ya. Nah, ini bisa 40 dikurang 319 dikalikan 5 ya bisa. Tapi kalau ini faktor bisa langsung dicoret di sini ya teman-teman ya. Bisa dikalikan dulu seperti ini. 45 jadikan desimal ya. 45 dibagi 17 ya. 2,64 sekian ya. Tambahkan inilah 47,14 lah menjadi median daripada data ini. Nah, kalau kita cek nih 47,14 benarkah berada pada range yang tadi? Ini kan data 45 sampai 49. Oh, ternyata benar ya 47,14. Inilah kelas median data frekuensi ini ya, frekuensi data siswa di dalam waktu mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Ya, oke, teman-teman ya. Jadi kalau kamu masih bingung, silahkan di pause aja, diulang lagi, di pause, diulang lagi. Karena belajar matematika itu harus banyak latihan. Tidak bisa tidak teman-teman ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, tidak saya ulang di sini ya. Nah, di sini ada contoh soal latihan ya. Hanya untuk latihan ya teman-teman ya, latihan mandiri. Dari data ini nanti kamu tentukan median dan modusnya ya. Jadi bisa dalam satu tabel ini nanti kamu buatkan, tinggal tambahkan frekuensi kumulatifnya ya teman-teman ya. Itu caranya. Jadi cari sekaligus median dan modus daripada data ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya. Perbanyak latihan, kita sesi berikutnya akan membahas ukuran penyebaran data. Itu nanti ada ragam ya, serta standar deviasi ya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat belajar online-nya, jaga kesehatan, dan banyak latihan. Nah, jika ada kekurangan dalam penyampaian video, salam sehat selalu. Sampai ketemu sesi berikutnya.